Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ke rumah Pak Camat. Sedih hati, pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Halo, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama. Salam sehat dan salam semangat. Perkenalkan, saya Sugeng Hairudin, Widaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, pengampu materi agenda kedua kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia, saat ini diperlukan sosok pemimpin strategis yang dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata. Kepemimpinan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pelatihan struktural kepemimpinan nasional tingkat 2. Dengan terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan diikuti dengan Keputusan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural dan Nomor 375 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan melalui jalur klasikal dan non-klasikal, serta memadukan jalur klasikal dan non-klasikal. Jalur pelatihan yang memadukan klasikal dan non-klasikal dilakukan melalui blended learning. Blended learning untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dilaksanakan selama 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari pelatihan. Terdapat 7 tahapan dalam blended learning ini. Tahapan yang pertama adalah pembelajaran klasikal tahap pertama. Durasi 24 jam pelajaran, setara dengan 3 hari pelatihan. Tahap kedua, pembelajaran mandiri, berdurasi 57 jam pelajaran, setara dengan 9 hari pelatihan. Yang ketiga, e-learning, yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, yang berdurasi 177 jam pelajaran atau setara dengan 21 hari pelatihan. Tahap yang keempat, membangun komitmen bersama yang berdurasi 27 jam atau setara dengan 3 hari pelatihan. Yang kelima, pembelajaran klasikal tahap kedua yang berdurasi 70 jam pelajaran setara dengan 6 hari pelatihan. Tahap selanjutnya, aktualisasi kepemimpinan strategis yang berdurasi 540 jam pelajaran atau setara dengan 60 hari pelatihan. Dan tahap yang ketujuh, pembelajaran klasikal tahap ketiga yang berdurasi 28 jam pelajaran setara dengan 4 hari pelatihan. Bapak dan Ibu peserta sekalian, pada tahap pembelajaran mandiri untuk mata pelajaran inti, Bapak dan Ibu akan mempelajari mata pelajaran pada agenda 1, 2, dan 3. Serta di akhir pembelajaran, setiap agenda Bapak dan Ibu akan membuat esai yang nantinya digunakan untuk atau sebagai topik ya, pembahasan bersama
pengampu materi pada saat e-learning. Nah, pelajaran mandiri pada mata pelajaran dasar, Bapak dan Ibu mempelajari mata pelajaran pada agenda Smart Government, dan di akhir setiap mata pelajaran Bapak dan Ibu mengerjakan soal latihan ya, untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran secara mandiri. Sedangkan belajar mandiri pada saat pelajaran pilihan atau penunjang aktualisasi kepemimpinan, Bapak dan Ibu memilih 3 mata pelajaran dari agenda penunjang, dan di akhir pembelajaran sama ya, di setiap mata pelajaran yang dimiliki. Untuk menunjang proyek perubahan, Bapak dan Ibu mengerjakan soal latihan di LMS untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran ya, pembelajaran mandiri maksudnya, serta dikonfirmasi pada seminar proyek perubahan. Pada tahap e-learning, setiap agenda 1, 2, dan 3, khusus agenda 2, kepemimpinan strategis, Bapak dan Ibu akan dibekali dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan membangun organisasi pembelajar. Di akhir agenda kedua, terdapat 2 penugasan, yaitu penugasan individu dan penugasan kelompok. Penugasan individu merupakan kelanjutan dari esai pada tahap belajar mandiri. Sedangkan penugasan kelompok untuk diagnosa organisasi dengan memilih satu isu untuk mencari solusi kreatif sebagai pemimpin strategis. Nah, untuk mencapai kompetensi kepemimpinan, khususnya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, pembelajaran dalam pelatihan dilaksanakan berdasarkan kurikulum. Nah, kurikulum tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama tadi inti, ya, dasar, yang kedua, dan yang ketiga adalah pilihan. Nah, terdapat 4 agenda pada kelompok mata pelajaran inti, nah, khususnya pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu pertama agenda mengelola diri. Ini agenda 1. Kemudian yang kedua, agenda kita ini agenda kepemimpinan strategis. Yang ketiga agenda manajemen strategis, dan yang terakhir, yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Bapak dan Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati, khusus di agenda 2, agenda kepemimpinan strategis, agenda pembelajaran ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Bapak Ibu, mata pelajaran dalam agenda kepemimpinan strategis ini terdiri dari 3 mata pelajaran tadi ya. 1 kepemimpinan digital, yang kedua kepemimpinan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah organisasi pembelajar ya. Sekarang mari kita simak dan pahami ketiga mata pelajaran tersebut. Yang pertama, mata pelajaran kepemimpinan digital. Pada pelajaran ini, Bapak dan Ibu akan dibekali dan diharapkan dapat memahami perkembangan teknologi dan komunikasi serta melakukan transformasi organisasi yang berbasis digital. Sedangkan indikator keberhasilannya dalam pembelajaran ini adalah apabila Bapak Ibu telah mengikuti dengan baik, pertama, mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap organisasi. Dan yang kedua, mampu mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Pokok bahasan pada mata pelajaran organisasi kepemimpinan digital ada 3. Yang pertama, transformasi teknologi. Yang kedua, transformasi organisasi yang berbasis digital. Dan yang ketiga adalah inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua,
dalam mata pelajaran kepemimpinan kewirausahaan, Bapak Ibu diharapkan memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, ya, menciptakan terobosan, inovasi, memobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Indikator keberhasilannya adalah apabila telah mengikuti pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, dan yang kedua diharapkan dapat mengimplementasikan kepemimpinan kewirausahaan. Nah, yang ketiga adalah mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Sedangkan dua pokok bahasan pada mata pelajaran kepemimpinan kewirausahaan, yang pertama adalah konsep kepemimpinan kewirausahaan, yang kedua praktek. Dan yang terakhir mata pelajaran yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Ya, mata pelatihan organisasi pembelajar ini membekali Bapak Ibu sekalian untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Tantangan dalam organisasi pembelajar, mendiagnosa kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan sinergi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan, ya, pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Dalam pembelajaran yang ketiga ini, indikator keberhasilannya adalah yang pertama nanti akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dalam mendukung organisasi pembelajar. Yang ketiga, menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajar. Dan yang keempat, dapat menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Terdapat 3 pokok bahasan pada pelatihan organisasi pembelajar, yaitu yang pertama, prinsip dan dimensi organisasi pembelajar. Yang kedua, transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Dan yang ketiga, knowledge management teknologi dalam organisasi pembelajar. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pemimpin yang strategis atau pimpinan strategis adalah pemimpin harapan masyarakat dan bangsa serta negara. Terhadap paling tidak ada 3 ciri utama pemimpin strategis. Yang pertama, mampu membangun sinergi antar unit organisasi dengan menerapkan prinsip whole of government. Yang kedua, mampu menjadi motor, ya, penggerak perubahan sinergi di instansinya. Dan yang ketiga, dapat mengelola keberagaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Saya yakin ketiga ciri utama tersebut sudah ada dalam diri Bapak dan Ibu peserta sekalian. Tinggal diasah, ya, dimunculkan terus. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Burung pelikan, burung cendrawasih, burung cantik asal Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk kita semua. Salam hormat dari saya, Sugeng Hairudin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.